Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman SE MSI dengan nomor NIDN 0214079201. Saya sekarang mengajar di Politeknik Peristiaman di Kota Palembang. Saya dengan ini menyatakan muat video ini dengan PD UKT PT di bidang Tridharma di bidang pengajaran. Sekarang saya mengajar di Prodi Administrasi Bisnis Internasional D4 dan saya mengajar salah satu tentang materi atau MK mata kuliah sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu di sini Prodi Administrasi Bisnis Internasional adalah wajib karena bobot SKS-nya 3 SKS. Oleh karena itu, saya mengajar sebagai dosen Politeknik Peristiaman Mandiri, mengajar tentang materi manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah akan mempelajari ada 5 item yang perlu dipelajari dalam pengantar ilmu manajemen SDM. Yang pertama, pengertian SDM itu apa, tujuan SDM itu apa, peranan SDM itu apa, dan fungsi SDM itu apa, dan tantangan SDM itu apa saja di era kemajuan globalisasi saat ini. Membuat SDM kita semakin membentuk SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing. Dengan ini saya membuat video tentang PDD UKTP Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2026, syarat untuk sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata kuliah manajemen SDM pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini atau tidak tentang SDM? Nah, tidak asing si Alfi. SDM itu yang tahu Alfi apa sebenarnya? Nah, diolah oleh pemerintah. Uja bisa ngasih pendapat. Yang lain bisa ada menambahin, membukakan pendapat bahwa pengertian SDM itu bisa menambahkan mulai. Ayo, tidak ada. SDM, nah, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Ya, misalnya dia bekerja dengan melakukan suatu kegiatan di dalam perusahaan yang menimbulkan produktivitasnya meningkat, ya, misalnya kasih insentif, bonus dan sebagainya, ya, untuk kenapa? Meningkatkan produktivitas karyawan. Bisa juga kok rumah dinas, mobil dinas, itu salah satu untuk meningkatkan produktivitas karyawan, ya. Terus mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, ya. Misalnya kasih bonus, beberapa insentif, ya, terus gaji yang besar, ya. Salah satu untuk apa? Meningkatkan kesejahteraan, ya,
kesejahteraan karyawan itu diukur apabila dia punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, ya, dan mempunyai aset pribadi dia, ya. Itulah tingkat kesejahteraan. Dia juga bisa juga kesejahteraan apalagi Pak, kesehatan. Kita kasih juga untuk karyawan itu sendiri, ya. Terus menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, ya, kondusif dan dengan itu nyaman, ya. Terus lingkungan kerjanya tidak itu sehat dan sebagainya. Ada lagi fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen itu kita pertama kali melakukan rekrutmen dan seleksi, mencari tenaga kerja yang sesuai, ya. Tidak boleh suatu organisasi perusahaan lama mengalami kekosongan seperti perusahaan itu misalnya ada tenaga kerja yang tinggal, harus segera diganti karyawan yang baru, melakukan rekrutmen, misalnya pengunduran diri. Itu harus cepat perusahaan itu mengganti divisi yang sudah tidak ada orangnya, ya. Terus ngasih pelatihan dan pengembangan meningkatkan kemampuan karyawan. Nah, pelatihan yang meningkatkan ini misalnya dia tidak bisa melakukan aplikasi komputer, tapi biasanya orang melakukan suatu kegiatan aktivitas bekerja, biasanya dia melakukan oleh orang satu, ini dilakukan orang dua. Nah, itu harus kita kasih pelatihan dan pengembangan. Misalnya apalagi ada yang bisa beri contoh dalam usaha, dikasih pelatihan apa? Atau ujak, Pak, saya karyawan itu gini, tapi perlu Pak kasih pelatihan, bisa nggak kasih contoh yang lain? Bisa berangkat di satu, misalnya dia di kelas, bagian kelas, nah itu harus juga kalau dari divisi lain. Gini, jadi itu pindah dalam organisasi. Biasa megang di administrasi, tapi dia tidak pernah megang di produksi. Nah, seharusnya itu rolling jabatan namanya. Lain dengan pelatihan. Yang dilakukan misalnya dia tidak bisa melakukan nyetir mobil. Kita butuh untuk mengantar suatu akses untuk sehari-hari perusahaan. Nah, terpaksa kita karyawan itu kita kasih pelatihan untuk menyetir mobil, seperti itu, ya. Terus penilaian kinerja yang mengukur hasil kerja, ya. Dengan apa? Dengan penilaian kinerja, yaitu dia melakukan misalnya suatu penghargaan, bentuk penghargaan, ya, dapat penghargaan ini, ya, suatu kegiatan yang bisa membawa citra perusahaan yang lebih baik. Terus kompensasi, memberikan gaji dan tunjangan, ya. Sekarang ini apabila gajinya besar tapi tingkat kesejahteraan karyawannya ikut meningkat dan tunjangan bonus dan sebagainya, kompensasi, ya. Dalam perusahaan itu ada uang lembur, ya, harus dibayar, ya. Tidak bisa kita samain rata dengan gaji karyawan. Ada lagi peranan manajemen SDM, ada mitra strategis dalam organisasi sebagai agen perubahan dalam perusahaan. Pengelolaan administrasi kepegawaian mendukung kebutuhan karyawan, ya. Mitra, ya, mitra organisasi, misalnya komite pada mitra, misalnya orang itu kalau kemitraan apa? Perusahaan kopi bisa, kopi bersepeda kemitraan ada, sari roti kemitraan. Terus apa lagi? Contoh-contoh kemitraan
dalam perusahaan. Apa itu? Apa? Selain kalian ketahui mitra perusahaan. Ayo. Itu Miranda kemitraan, tahu? Kayak ayam franchise. Nah, kemitraan itu, ya. Ayam cibes, ayam apa namanya tadi? Apa ya, ayam chicken itu salah satu kemitraan. Ya, apabila kita sudah besar, kita butuh kemitraan. Ya, kemitraan itu sangat penting. Kenapa? Untuk mengembangkan sayap perusahaan kita. Ya. Terus sebagai agen perubahan dalam perusahaan. Nah, ya. Itulah Bapak tadi mengembangkan sayap tadi dengan apa? Bentuklah agen-agen kemitraan. Terus lagi apa lagi? Pengecer. Ya. Dan sampailah ke bawah. Ya. Terus lagi pengelolaan administrasi kepegawaian. Nah, terus mendukung kebutuhan karyawan. Apa yang akan dibutuhkan oleh karyawan itu, ya? Misalnya di masyarakat apa? Ya, hobi suka makan pedas, buatlah produksi yang variannya pedas dan sebagainya, ya. Terus ruang lingkup SDM, perencanaan tenaga kerja, jelas, ya. Di dalam ruang lingkup SDM itu ada perencanaan tenaga kerja. Kenapa? Di dalam SDM itu kita ada orang mengundurkan diri, yang hormat dan tidak hormat, dan satu lagi meninggal dunia, ya. Ada juga lagi apa namanya itu pemberhentian, misal dan dia lulus pegawai negeri sipil dan sebagainya, itu kita harus merencanakan bagaimana open recruitment, ya. Supaya kenapa tenaga kerja kedepannya tidak boleh ada kekosongan. Yang misalnya sekarang ini satu divisi orang buruk, satu orang dia mempunyai berapa divisi juga. Nah itu perusahaan yang tidak sehat. Misalnya satu orang tapi dia pegang perusahaan keuangan, divisi SDM, terus produksi, yang megang cuma satu orang. Nah itu perusahaan, salah satu perusahaan tidak sehat. Seharusnya yang diduduki tiga divisi itu orangnya berbeda-beda. Nah itulah karena itu kita ini harus segera melakukan perencanaan ketenaga kerjaan. Jangan sampai ada kekosongan dan apa namanya, jadi bapak tadi satu divisi dimiliki oleh satu orang. Nah itu yang perusahaan tidak sehat. Terus pengembangan organisasi, terus hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin ketiga itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan. Oleh kenapa? Dituntutlah untuk keselamatan karyawan itu sendiri, ya. Misalnya ada kebakaran gedung, ada insiden dan sebagainya, ya. Itu harus diatasi oleh perusahaan melalui apa? Mungkin ada kerjasama dengan damkar, bisa juga dengan apa namanya itu provinsi, ya namanya, dan apa namanya itu si Siskap K3 ini. Kerjasama dengan siapa namanya? Ya, yang biasanya itu dilakukan oleh siapa? Ya, apa namanya? Kerjasama dengan Iskandar. Sama. Nah, ini kesehatan ini apa namanya? Kesehatan dan keselamatan kerja ini biasanya yang bekerjasama dengan MOU, dengan damkar dan sebagainya. Terus tantangan SDM, kedepannya, ya. Kalian kedepannya itu bakal mempunyai tantangan SDM. Lulus ini sudah mengancam kamu sekarang ini. Sekarang revolusi titik pro, 6 pro. Revolusi berapa? 5 atau 6? Nah, ya, revolusi titik 5 atau 6 sekarang, ya.
globalisasi persaingan kerja. Ya, lihat kalian. Sekarang dituntut perusahaan harus apa? Bahasa Inggris. Ya, benar tak? Bahasa Inggris ya. Terus lagi bukan tenaga kerja kita ini dari orang kita daerah, tapi melainkan orang luar negeri yang sudah kerja dari kita, apalagi di pabrik ya, tenaga kerja asing ya, di pabrikannya. Jadi kita dapat lihat ya, orang dari Korea, orang dari Cina, dari Jepang ya. Kenapa? Untuk dibayar dengan murah. Ahli dia di kompeten di bidang apa, tapi kita itu bisa bayar dia dengan murah. Nah itulah sekarang persaingan globalisasi ya, persaingan kerja ya. Terus lagi ya, belum yang lain-lain, robotik yang suka nonton drakor kan, Korea, drakor Korea ya. Orang tidak lagi menggunakan driver ya, saudara kalian langsung datang buka deh kalau pintunya saja dan masuk langsung kita welcome ya, langsung mau tujuan rumah. Ekonominya semakin besar menimbulkan kita tidak siap menghadapi teknologi. Itulah kenapa sekarang ini dituntut kita harus mengikuti teknologi yang berkembang. Jangan kita hanya menonton ya. Terus perubahan budaya kerja. Nah, ini apalagi di kita ini apa di Indonesia sendiri budaya kerja ini sudah kebarat-baratan ya, fashionnya kebarat-baratan ya, ada kira-kira yang terus lagi apa namanya kita menggunakan bahasa Inggris ya. Itulah yang kita menyebutkan ada budaya kerja, bukan lagi budaya suku-suku antara Indonesia, suku Batak, suku Sumatera, Melayu, tidak lagi, tapi melainkan barat-baratan yang akan kita hadapi sekarang ini ya. Terus kebutuhan kompensasi yang terus meningkat, kompetensi yang terus meningkat, kebutuhan kompetensi yang sangat meningkat. Nah, ya, kalian dituntut apalagi ABI ya, ABI itu harus membutuhkan kompetensi di bidangnya, misalnya bisa ekspor impor ya, terus lagi cari buyer ya, untuk apa? Dapat bersaing berkompetensi di bidang ini ya, tidak hanya kompetensi di tempat hanya yang kalian ini aja, melainkan kamu harus butuh kompetensi yang meningkatkan kompetensi yang kamu percaya diri kamu sendiri ya. Kalau kamu tidak berkompeten di bidang kamu bakalan tersingkirkan di daerah globalisasi. Inilah dari kesimpulan pagi hari ini adalah SDM adalah faktor utama keberhasilan organisasi. Memang jelas ya, SDM itu haruslah diutamakan untuk keberhasilan organisasinya itu dengan apa faktor utama keberhasilan organisasi. Apabila SDM-nya baik dan unggul dan berkompeten di bidangnya, maka tingkat keberhasilan organisasi itu bakal berhasil di dalam suatu perusahaan. Terus pengelolaan SDM yang baik meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila karyawannya tidak malas-malasan dan sebagainya. Oleh kenapa tidak malas-malasan? Ini gajinya besar. Kompensasi yang diberikan besar, tunjangannya besar, rumah dinas ada, terus mobil dinas ada, kesehatannya yang merupakan asuransi yang paling mahal. Itulah dari segi keberhasilan perusahaan dalam mengelola SDM ya. Terus peranan SDM semakin strategis di era modern ya, haruslah bersaing di daerah modern saat ini. Jangan kita kalah dengan persaingan robotik, teknologi yang semakin besar dan sebagainya. Teman-teman, ini
jangan membuat kita mundur untuk berkompetensi di bidangnya. Mungkin ini saja yang mata kuliah yang Bapak bisa sajikan pada